Rekan-rekan, wartawan, dan para guru yang sudah meluangkan waktu sore ini. Maaf kalau ada kekurangan dari kami, tapi saya pribadi sangat menghargai waktu yang sudah diluangkan untuk kami. Kalau masalah keresahan, ini memang keresahan saya dari zaman muda sampai saya menjadi orang tua sebenarnya. Pertama, ketika menjelang kita menjadi orang tua yang punya anak, itu ketakutan-ketakutan kita salah ngasuh. Nanti anak kita jadi apa, itu yang pertama. Itu yang sangat ngeri gitu loh, karena semuanya bisa terjadi kan. Kayak di rumah oke, tapi kok kayaknya nanti kok kayak gimana, tapi ntar salah. Apa kemarin gue udah salah ya mengasuhnya ya? Aduh, kemarin gue bentaknya kekerasan nggak ya? Atau malah aku keseringan nggak dengerin nggak ya? Atau apa, itu ketakutan luar biasa. Karena seiring dengan waktu itu banyak kejadian-kejadian di sekeliling saya yang sangat meresahkan, dari perundungan, kekerasan seksual, kemudian ada yang bunuh diri, stres, kesehatan mental yang luar biasa parah gitu ya. Kemudian keresahan kedua adalah ketakutan saya sebagai orang tua salah memilih sekolah buat anak saya, salah memilih guru buat anak saya. Karena ternyata dari pengalaman saya, tanpa saya harus menyebutkan nama dan tempat ya, sempat kita salah sekolah dan salah guru sehingga anak saya agak terkoyak. Kemudian saya introspeksi, apa sayanya kali ya, tapi yang ini kayaknya bukan deh, ini kan aku udah rubah pola asuhku di sini, tapi yang ini kayaknya kok dia terus menjadi korban ya. Kalau anaknya misalnya di sekolah bagaimana dia jadi korban, kurang nilainya, tiba-tiba nggak ngerjain ini, tiba-tiba menutup diri, tiba-tiba di kamar mandi, itu tetap salah dia. Terus di rumah kita juga mikir, jadi apa jangan-jangan gue nyalahin dia terus ya. Akhirnya saya memindah dia ke sekolah, ke sebuah tempat yang akhirnya mendapatkan guru yang tepat dan tempat yang tepat, dan akhirnya dia ternyata berubah menjadi lebih luar biasa. Dan tempat ini saya pakai syuting kebetulan gitu, karena di situ guru dipanggil kakak gitu. Jadi kayaknya terus anak-anak juga diperhatikan, setiap muridnya nggak dipukul rata gitu ya. Akhirnya anak saya berubah, saya langsung mikir, wah berarti sebenarnya kalau aku sebagai orang tua bukan tidak terlambat, sempat untuk mengubah diri saya, pola asuhnya, dan saya tahu menempatkan dia di guru yang tepat, tidak ada kata terlambat berarti gitu loh. Ini aja aku masih takut. Kan ini masih SMA dia, yang satu SMA, yang ini mau lulus SMP, yang satu udah mau lulus SD. Ini tiga-tiganya nih deg-degan, aku nih milih sekolahnya jangan salah lagi nih. Itu selalu menjadi pertanyaan saya sebagai orang tua soalnya. Karena kadang-kadang tempat bagus dan fasilitas luar biasa itu tidak menjamin apa-apa ternyata. Ternyata kuncinya itu di guru. Belajar dari siapa. Dan kalau saya membuat film ini, memang keresahan saya bahwa saya memang bukan orang tua yang sempurna. Makanya saya mau share kita ini gimana nih caranya nih, kalau ini saya sampaikan dan saya bagi, dan ternyata anak saya juga sudah punya luka karena saya dan mungkin karena sekolah dan lain-lain. Ini lukanya nih gimana nih cara jangan sampai menjadi borok dan akhirnya berpanjangan, akhirnya menjadi karakter yang menakutkan, bahkan yang kita tidak mau gitu. Seperti karakter-karakter yang ada di tempat ini, yang entah karakter predatornya atau pelaku yang kekerasannya dan segala macam. Itu yang aku takuti, dan keresahan itu yang membuat aku, menurut saya kalau nggak hari ini saya bikin dengan production house kami, karena film kayak gini kalau di tempat luar sana belum tentu mau dibikin. Mereka pasti mikir, aduh horor aja Ruth. Terus akhirnya aku mikir, ya horor ya ini yang setiap jam terjadi kok. Di anak-anak kita, di keluarga kita, setiap jam ada surveinya. Setiap jam kekerasan itu terjadi. Ada yang menimbulkan kematian dan lain-lain. Artinya itu yang meresahkan, dan itu horor banget buat saya. Makanya saya sama istri saya, ya udah deh kalau yang lain mau kita bikin aja deh. Home production gitu ya, ibaratnya yang kita sendiri, kita lakukan sih semua sendiri dengan rekan-rekan yang membantu. Itu sih awalnya. Tapi ini kacamata sebuah pernyataan dari kita yang membuat film ini, bahwa selama ini kita melihat, tapi kita menutup mata. Kita, aduh kasihan ya, oh iya, yaudah, mau ngafe di mana kita? Berikutnya gitu. Jadi, apakah ini belum terjadi di keluarga lo aja kali ya, makanya lo santai? Atau gimana, gak ngerti. Tapi kan terjadi, kita tahu. Aduh, kasihan banget, masa sih bapaknya dengan anak-anaknya? Ya lo mau hebat gimana? Oke besoknya. Nah, lupa lagi besoknya. Padahal ini udah darurat, kalau buat saya negara ini udah siaga satu. Ya, oke itu aja. Nah, ini kan 25 tahun saya berkarya, sebenarnya lebih sih, ada 28, 29 ya. Tapi kan gak enak nyebutnya 29 gitu, ganjil. Pengen ngerasain kenikmatan pertama kali bikin film kayak tahun 98 saya memulai. Film Bintang Jatuh saya, yang film persis kayak gini, film yang udah deh apa yang di rumah yuk kita pakai yuk, kita shoot yuk. Temen ada yang nggak mau? Ada yang bisa bantuin nggak? Ada ini nggak? Persis tahun 1998, ini exactly gitu. Ini kayak kembali muter, saya mau merasakan kenikmatan, dan alhamdulillah gitu ya, istri mendukung, meskipun sempat
berargumen lah sedikit lah, tapi biasa lah itu namanya juga soalnya kan. Ini kalau kita gini kita nggak bisa hidup kan kita nih, bisa ini nggak bisa lah, kan orderan kita tahan dulu berarti kan. Tapi akhirnya istri membantu malah memproduce dan jagain kita malahan. Nah kalau nggak ada dia mah selesai saya udah. Jadi menurut saya ini ya karena menurut saya udah usia saya udah 53, kalau nggak sekarang kapan lagi? Itu yang saya bilang. Nanti kita ini dulu ya, oh nanti dulu dah. Nanti akan gitu nggak akan pernah bisa dibikin gitu. Menurut saya akhirnya tahun ini kita sikat deh yuk. Sebenarnya karena kebetulan memang dari sosial media itu setiap hari dan setiap waktu berita-berita itu muncul terus, kebetulan perundungan yang ya mungkin teman-teman tahu deh, mungkin para guru juga perundungan itu gitu. Terus kadang-kadang pihak orang tua nggak mau disalahin, ada kalanya pihak sekolah nggak mau disalahin. Nah makanya tadi disebutin kan nama karakternya Mbak Aryani, Kak Ais, kalau orang tua salah, guru salah, ini anak kemana? Itu loh, itu yang ngeri banget pas. Kalau nggak sekarang ya itu tadi. Jadi sebenarnya dari awal sih memang udah takut ya, pasti tema-tema begini tuh pasti akan lebih sulit ya dibanding yang biasa Mas Rudi bikin gitu. Tapi ya balik lagi, itu adalah sebuah keresahan Mas Rudi yang ingin beliau sampaikan, dan beliau selalu bilang ingin mendapatkan kembali kenikmatan berkarya. Karena sebelumnya kan Mas Rudi pernah stroke ya, dan alhamdulillah bisa sembuh lagi, bisa sehat lagi, bisa syuting lagi. Dan menurut saya ya udah oke. Kalau memang beliau ingin bikin film yang ingin beliau bikin, karena Mas Rudi itu it's not about money gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau orderan iya banyak, tapi kan ya yang membuat beliau puas dengan apa yang sudah beliau bikin itu. Jadi makanya saya bilang ya udah oke, kita bikin PH, kita support apa yang beliau resahkan akan dituangkan ke dalam sebuah film. Dah itu aja. Ini menjawab pertanyaan ini agak sulit nih. Karena sebetulnya awalnya saya menawarkan diri untuk kerja sama proyek ini, proyeknya Pak Rudi, itu awalnya tuh karena saya tuh agak capek nonton film yang dialognya tuh sebetulnya kita jarang ucapin sehari-hari. Maksudnya make sense gak sih kita nonton sesuatu tapi kita tidak pernah mengalami hal ini atau kita tidak pernah membicarakan hal ini. Dialog ini apakah pernah kita ucapkan ke satu sama lain di hari-hari kita. Kalau kita lagi nongkrong sama teman-teman gitu misalnya, kita apa sih yang kita bahas gitu, apa yang kita curhatin gitu, apa yang kita obrolin, apa yang kita share, apa yang kita pendam, apa yang kita perasaan apa yang meresahkan kita sampai rasa-rasa ini tuh semua keluar dari mulut kita berupa kata-kata gitu. Karena ada kalanya karena banyak dari kayak anak-anak generasi X ya, milenial gitu, milenial awal generasi X, dulu itu kita hampir semua dari kita tuh ngalamin apa yang Marlo alami. Tapi buat kita ya santai aja ya nggak sih Pak? Kayak lu pernah digamperin bapak lo ya pernah, gue juga. Tanpa kita sadari itu kita bawa terus sampai kita jadi orang tua. Ketika kita punya anak, sekarang kita ngelihat mata-mata mereka yang masih innocent gitu, mata-mata mereka yang belum ngalamin apa yang kita alamin, kok kayaknya salah ya sekarang marahin anak dengan cara tapi kita susah juga ya, karena gini, kita itu didikan orang tua kita, dan mereka juga adalah didikan orang tua mereka dari zaman perang. Jadi di zaman perang itu mereka kerasnya gimana, nggak ada tuh mikirin mental health yang kita pikirin, gimana survive, gimana kita makan gitu kan. Jadi cara mereka didik anak mereka juga beda. Nah cara mereka didik anak mereka itulah yang akhirnya nyampe ke kita. Nah sekarang nih sebetulnya mumpung sosial media ini lagi melek banget tentang mental health, mumpung generasi kita dan generasi di bawah kita tuh lagi lagi conscious gitu ya, lagi aware, lagi sama-sama saling mau membantu sebetulnya dengan cara nge-viralin deh contohnya. Kayak banyak kasus yang mungkin nggak selesai secara hukum, tapi diviralin, dibantu sama kita semua tuh jadi kayak oke, kasusnya jadi cepet nih. Sebetulnya itu sih yang kita mau ini juga sih. Dan kalau kita ngomongin dialog ya kita apa adanya aja. Kalau ada dialog yang rasanya kayak nggak natural, kayaknya Pak Rudi juga cara dia nge-treat ke cast-nya tuh dengan cara kayak coba lo explore gitu, apa yang kira-kira lo mau bahas di kejadian ini, gue kasih lo kejadian, lo coba explore apa yang natural buat kalian gitu. Kayaknya sih gitu ya Pak ya. Dulu zaman film pertama saya Bintang Jatuh adalah
film ini melibatkan banyak bakat-bakat baru yang menurut saya itu karya saya yang lebih besar dibanding film itu sendiri loh, menurut saya. Dimana Jemima akhirnya bisa kerjasama, Jemima adalah hidden gem juga ya kan, Raffi Sudirman, semua pemain semualah, aku nggak bisa sebut satu itu kan nanti kenal sendiri. Adam Putra musiknya juga. Tapi ketika aku ngomong sama Jemima, aku udah nulis. Tapi kalau kita nulis sendiri itu kadang-kadang kita terlalu dekat kan. Jadi harus aku lempar ke orang lain, itu gitu yang aku cocoknya Jemima gitu. Jemima nulis, aku baca, aku udah menjadi orang lain kan. Tapi dari saya dan dari Jemima, pas aku lempar ke pemain, itu kita menjadi orang yang lebih jauh lagi. Pas dilempar pemain, itu nyawanya baru dikasih. Karena mereka yang akan ngomong, mereka akan act out, mereka akan menggelar peristiwa, merekayasa peristiwa itu sehingga penonton bisa percaya, itu mereka tugasnya kan. Saya mendirect, iya, tapi itu nyawanya harus mereka kasih. Misalnya ketika kalimat-kalimatnya Mas Gilbert waktu jadi bapaknya Marlo begitu, itu saya nggak ada bilang itu begitu ya, nggak ada, itu dia keluar sendirinya. Jadi itu udah dia ekspor sendiri gitu loh semua. Dan menurut saya itu indahnya sebuah proses ketika semua pemain dan semua yang terlibat itu memberikan nyawa mereka gitu. Jadi film lo punya nyawa, nggak cuma secari kertas dan sebuah ide yang kelihatannya oke gitu aja. Dan saya dan Jemima hanya menciptakan semestanya memang. Tapi semesta ini harus dihidupkan oleh manusia-manusia ini. Jadi awal mulanya tuh nggak sengaja sebenarnya aku bisa ngisi film ini. Jadi kayak Mas Rudi itu ada satu trailer namanya, and then aku sebenarnya mikirnya karena saat aku ngeliat trailer itu aku sebagai anak yang masih berumur 3 tahun gitu ngelihat itu kayak aku ngerasa aku di film itu kayak I can tell bahwa itu adalah POV-ku sebagai anak. Rasa kayak perundungan lah, pembulian lah gitu, dan aku nyoba untuk ngebuat musiknya se-close as possible ke aku sendiri dan ke pop player-playernya gitu, dengan mungkin style yang lebih kekinian lah gitu ya, dan hasilnya begitu. Nonton filmnya, aku bisa ngerasain banget karakter mereka masing-masing, dan jadi nggak susah untuk ngebuat tim song untuk bermacam-macam karakter ini. Dan ya delivernya sangat luar biasa. Ini juga karya pertama saya untuk film lebar, jadi ya semoga semua menikmati. Luar biasa. Ya betul, saya berawal dari musik dulu, dan sebenarnya aku kecemplung Mas. Aku tuh kaget gitu, Mas Rudi tiba-tiba milih aku sebagai salah satu pemainnya, karena aku waktu itu ceritanya aku nemenin temanku casting, terus pas aku keluar mobil, wih muka lu tengil nih, gitu. Terus pas dari situ aku disuruh baca skrip, dan alhamdulillah langsung dipercayakan sama Mas Rudi untuk menjadi salah satu pemeran utamanya. Dan untuk nge-switch dari musik ke film, mungkin ada hal yang similar ya, karena dia ada olah rasa, dan saya juga belajar banget sama teman-teman saya di sini semua, sama senior di sini semua juga. Untuk ngebedah karakternya gimana sih kalau misalnya lu orang tua lu dibunuh, bapak lu dibunuh zaman dulu, lu nggak mungkin ngomongnya happy gitu loh, lu nggak mungkin niup saxophone happy gitu. Tapi kalau lu sama sahabat lu ulang tahun gitu, ya pasti lu genuine sama dia. Dan itu mungkin salah satu hal yang sama di musik gitu ya Mas, karena di musik juga aku mainin rasa, dan aku menulis lirik sendiri dan menulis melodi sendiri, dan ya seperti itu sih Mas. Maksudnya pas sama Mas Rudi itu kita simulasi 2 bulan. Jadi benar-benar kita baca skripnya keseluruhannya, dan kita disuruh diminta tolong untuk memperagakan adegannya tanpa skrip yang fix. Jadi kita harus sudah tahu gimana cara karakternya berkomunikasi satu sama lain, gimana cara karakternya bereaksi kalau misalnya dia temannya ngomong seperti ini. Dan metode Mas Rudi itu sedikit berbeda dengan mungkin film-film lain. Mas Rudi mengimplementasikan, dia mereka ulang adegannya, dia merekam dengan HP, dan kita diminta untuk melakukan adegannya seperti saat nanti kita syuting. Dan mungkin itu yang membuat kami gitu, kita semua familiar pada saat syuting gitu sih Mas. Dan untuk nge-switch-nya mungkin pas kalau di musik, aku latihan saxophone 2 minggu sekali, 2 minggu tiap hari. And then aku latihan nyanyi, and then sama sih, kita perlu rutinitas. Dan aku pas aku menjalani syutingnya, aku bener-bener Raffi Sudirman, Damar. Oh oke, Damar berarti dia
nggak dengerin musik romantis, Raffi Sudiol masih dengerin musik romantis gitu sih. Kalau ngebedah karakternya sih ya, karena pas kita workshop jadi kan setiap sutradara kan beda-beda ya cara ngedidik para pemainnya. Kayak misalnya kalau misalnya Om Rudi kan dia cara ke pemainnya tuh kita ada workshop, jadi sebelum kita syuting tuh ada workshop. Jadi workshop kayak ngebedah skrip dan kita langsung latihan ke pemain langsung. Setelah udah latihan kita langsung presentation ke Om Rudi langsung depan kamera, jadi kita bisa ngelihat yang kita latihan ini tuh penonton tuh bisa ngertiin nggak sih perasaan yang kita dapat, yang kita lagi keluarin tuh apa gimana itu sih. Terus kita juga 2 bulan kan latihannya, jadi dari 2 bulan itu kita benar-benar udah masuk karakter itu gitu loh. Oke, ini film pertama untuk Iyo juga? Pertama. Buat karakter Nala sendiri itu lumayan baru ya buat aku untuk dapat karakter yang agak sedih gitu ya sebenarnya karakternya, dibandingkan mungkin proyek-proyek aku sebelumnya itu fokusnya bisa genre romance atau mungkin komedi gitu kan. Terus ketika aku dapat karakter Nala ini, aku sempat break dulu, aku jadi nggak berani ngambil proyek lain karena menurut aku untuk pendalaman karakternya akan sedikit lebih sulit gitu kan. Terus tapi selama proses simulasi, kalau yang udah dijelasin sama Raffi dan Nabila tadi, kalau sama Rudi itu bentuknya simulasi, jadi kita beneran hands on sama karakternya. Terus mungkin kayak personality kecil dari karakter tersebut tuh jadi bener-bener bisa kita explore gitu. Aku ingat juga aku pernah bilang sama cast yang lain pas simulasi pertama, aku bilang Om Rudi is such a passionate storyteller. Jadi pas dia cerita gimana dia mau cerita ini terbentuk, itu aku bener-bener ngerasa kayak ikut andil banget di cerita dia juga gitu. Jadi bener-bener rasanya sangat dekat dengan hati juga gitu. Jadi prosesnya benar-benar menyenangkan sih menurut aku. Jujur aku sempat survei juga ke teman-teman terdekat aku yang mungkin pernah mengalami kasus yang sama juga. Terus jadi aku sedikit berhati-hati bagaimana harus aku menjadi Nala gitu. Aku harus nanya-nanya temen dulu ketika mereka mendapatkan hal tersebut. Seperti itu, apakah cerita ke teman terdekat gitu, ataukah mereka menyimpan dalam diri sendiri juga gitu. Jadi prosesnya aku emang lebih banyak tanya-tanya sama teman-teman terdekat atau orang-orang yang aku emang tahu mengalami hal tersebut. Jadi prosesnya juga harus sedikit lebih berhati-hati daripada aku main di project-project sebelumnya. Gitu. Anyway, untuk proses aku bisa deket sama mereka bertiga itu cukup sulit. Kenapa? Karena di sini tuh aku jadi yang termuda kan, padahal aslinya aku tuh yang tertua, dan bahkan sama Gito aku beda umur cukup jauh. Jadi kami sendiri juga harus bangun chemistry-nya gitu loh. Cukup sulit, tapi puji Tuhan along the way kita bisa bareng-bareng. Free time kita pergi, kita makan bareng, kita ngobrol-ngobrol juga. Jadi lama-lama aku bisa berbaur juga ke obrolan mereka karena lumayan sulit juga, karena aku in real life aku bergaul sama yang lebih tua lagi daripada aku. Jadi lumayan menyenangkan lah bisa bergaul dengan mereka. Sebelum kita berargumen ya ada baiknya kita berdoa dulu ya. Cukup sulit ya saya untuk menyatu dengan adik-adikku sih. Enggak, soalnya aku juga cukup tua, Sin. Lu berapa sih, Sin? Iya, maksudnya biasanya satu dibuka, yang lainnya akan ditanya juga. Iya, jangan oke. Maksudnya si Cindy ngerasa lebih tua tapi jadi adik. Nah, ini saya gimana gitu ya kan, diposisikan di mana, karena ya aku juga gaulnya malah lebih bapak-bapak lagi, kakek-kakek biasanya saya meeting apa gitu kan. Itu kelihatan. Iya. Tiba-tiba bertemu sama adik-adik teman-teman ini sangat-sangat terima kasih, sangat-sangat aduh, aku tuh terharu Mas Rudi, aku tuh bingung, senang dan bingung karena saya tuh sempat mau diusir dari lokasi gitu. Oke, sabar. Iya, jadi saya tuh 3 kali ganti karakter dan mungkin nggak ada yang cocok ternyata, Mas gitu. Saya sempat nyoba karakter Gito, saya nyoba karakter guru juga nggak ada apa sih namanya, nggak ada nyawanya, iya, wibawanya, iya nggak ada. Tiba-tiba Marlo, oh kayaknya bisa nih gitu.
Kalau Marlo nggak bisa kayaknya Mas Rudi mending siapa gitu ya kan yang dipilih. Cuman ya bukan pengen ini ya, ini real true story gitu. Nyawa dari ini semua memang Mas Rudi, the real masterpiece kita. Terima kasih Mas Luar Rudi. biasa. Welcome back gitu. Kayaknya sangat jauh. Nyebelinnya sama ya? Nyebelinnya mungkin di real life nyebelin kalau ngobrol saya 5 jam mungkin nggak akan betah gitu. Iya, nyebelin kayak gitu. Tapi kalau di Marlo nyebelinnya ya karena dia keras hati dan sebenarnya saya tuh kalau di real life itu saya yang dibully Mas. Oh, okay. Serius, saya SD itu saya pernah dibully satu kelas karena ini real story, ini benar-benar real story. Saya itu disukain sama cewek paling cantik di kelas itu. Jadi saya nggak tahu tuh, aduh gimana caranya saya menghindar ya kan, orang dia yang suka saya nggak suka gitu ya kan. Tapi akhirnya gara-gara itu ketua geng dari itu semua malah ngakrapin saya buat dekat sama si cewek itu, Wadibiro gitu ya. Cocok lah jadi Marlo ya. Menghadap Tuhan nih saya rangkum akhirnya yang paling tepat. Dia malah menghadap Tuhan aja, saya tambahin saat. Itu karena harus ada yang disalahkan sih ketika kita menghadap. Gitu. Artinya yang paling bertanggung jawab nih dari semua lingkaran setan ini siapa sih ujungnya gitu. Ujung dari semua sehingga ada pembuli, ada yang melakukan kekerasan terhadap orang lain gitu. Karakternya diciptakan oleh siapa sih awalnya gitu. Itu juga ketakutan saya sebagai orang tua, apakah saya menciptakan karakter yang baik? Karena di akhir hari kan manusia yang kita ciptakan, kita lahirkan, kita tumbuh, kita didik dan segala macam kan bisa baik atau nggak baik kan gitu kan sebenarnya kan. Dan selalu ada hal dua itu, tapi kan itu jadi ketakutan luar biasa dan itu kan tanggung jawab kita. Gila, gue udah menciptakan seorang koruptor misalnya gitu. Itu kan gue yang lahir, berarti gue yang bertanggung jawab dong menciptakan dia akhirnya begitu. Dia mengambil keputusannya bisa begitu kok. Itu kan karena gue dulu mungkin didiknya salah gitu. Tapi aku juga gak mau sendirian, karena kita kan juga manusia ya. Jam 7 pagi sampai jam 3 sore, aku mau bersama-sama lah kita juga guru di sekolah juga bareng-bareng sama saya juga sebagai orang tua untuk kita saling membantu anak itu. Mungkin saya kurang di rumah, mungkin ada yang bisa dilengkapi di sekolah misalnya gitu. Itu sih yang akhirnya saya rangkai, akhirnya sama-sama bertanggung jawab kita bahwa ada yang harus kita bertanggung jawabkan saat kita menghadap Tuhan. Mungkin setiap jam, setiap waktu sebenarnya kita nggak pernah tahu kapan kita menghadap. Jadi kita mungkin setiap waktu yang kita harus mencermin gitu, bahwa udah bener ya, harus upgrade terus gitu ya. Apa gua harus rubah ya pola asuhku ya, atau saya rubah ya cara melihat murid ya. Oke, workshopnya sih kurang lebih kita dipertemukan di rumahnya Mas Rudi, dan di situ kita build chemistry ya. Build chemistry, dan ini merupakan, kalau aku sendiri ini pengalaman pertamaku acting, dan aku belajar banget dari teman-temanku ini, dan kita sharing pengalaman kita, dan ini kan isu sosial ya, isu sosial yang perundungan, kekerasan seksual, ini isu yang cukup berat untuk diangkat, kita memainkannya agar dipercaya actingnya gitu, dan kita sharing pengalaman juga dengan Kak Is waktu itu di dalam ruangan. Sampai sekarang masih ngomongin Kak Is. Iya, kita sharing gimana sih, apakah kalian aware, apakah kalian pernah merasakan dibully, dan aku juga dulu pas SD juga aku pernah dibully, dan ya kita cerita, kita sharing, dan dari situlah kita build chemistry, kita menyatukan visi gimana nih ini mau disampaikan gimana gitu sih. Di luar produksi, kalau latihan acting sih nggak pernah ya, soalnya saya langsung belajar kan dari Om Rudi langsung kan, karena memiliki pengalaman yang sangat banyak dan luas juga pada pemain-pemain senior kayak Kais, Kais dan Kak Popi dan semuanya itu loh. ya. Makanya langsung on the spot pada workshop itu langsung kita latihan, langsung belajar acting bareng karena kita belum ada pengalaman kan. Gitu. Aryani, kalau saya pribadi gitu ya, tadi itu saya nggak mau mendikte bahwa ini kita harus begini nih. Kalau saya cuma ada ketakutan aja bahwa nih anak akhirnya kan menjadi korban. Baik dia jadi pembuli pun menurut saya dia juga jadi korban pola asuh juga gitu. Aku sih berharap lewat film ini kita bisa memicu bahwa anak-anak ini menyimpan luka pasti. Jadi nggak ada yang the bad guy-nya itu nggak ada karena mereka masih remaja kan. Belum ada penjahatnya itu sebenarnya.
kalau dalam film kan ada penjahat, ada jagoan. Mereka tetap korban, tapi artinya jangan diblok dulu. Kita harus lebih peka aja. Kalau saya sebagai orang tua kita harus peka nih anak kita mengarah kemana dan mungkin kita harus dari diri kita gitu, gimana komunikasinya gitu. Kalau anak saya kan jelas kita kalau komunikasi langsung mungkin agak sulit, tapi karena dia sama saya senang musik dan film ya lewat itu. Tapi kan ada yang nggak suka senang film dan musik, dan aku nggak tahu tuh ngomongnya gimana. Kalau dari guru saya cuma berharap juga emang sangat sulit, nanti akan disampaikan juga akan sangat sulit. Saya nggak pernah jadi guru yang mengajarkan satu hari itu sampai ratusan gitu ya. Jadi saya bisa membayangkan sih, kalau saya kan tinggal gampang ngomongnya. Satu murid harus dipikirkan masing-masing, tapi kan itu ketika menjalankannya kan pasti sulit, saya tahu betul. Tapi aku harapkan minimal kita nggak lupa bahwa mereka juga manusia gitu ya, murid ini yang juga tergantung sama yang mengajar dan membimbing gitu. Kalau kita melihat mereka sesuatu yang menggemaskan dan menyebalkan, selesai itu udah tuh. Kita akan melihat mereka manusia yang menyebalkan. Kita ngomongin malas sama mereka. Tapi kalau kita melihat mereka ada manusia yang memang mungkin perlu kita dengar lukanya. Mungkin dia menyebalkan karena buat kita kan ada luka yang kita harus dengar misalnya. Tapi kalau misalnya kita memang bukan pendengar yang baik, mungkin kita bisa membawa mereka ke pendengar yang baik. Mungkin itu kalau dari saya sih. Kalau Mbak Ais ya. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, bagai seekor burung di tangan, kalau kamu terlalu kuat memegang dia mati, kalau kamu terlalu lemah dia akan lepas. Itu semua dengan rasa. Semua orang memiliki rasa. Kita barangkali di zaman Gen Z ini, karena semua data bisa di-upload atau di-download dari informasi, nggak seperti dulu kita punya buku udah gitu kan. Sekarang kan informasi dari internet udah dapat banyak banget. Jadi barangkali mengajarkan textbook itu udah nggak on lagi kan. Yang penting bagi saya sebagai orang tua, saya menginspirasi anak saya. Bagaimana rasa ingin tahu saya itu selalu ada dan mereka juga akan ikut memiliki rasa ingin tahu. Itu satu. Yang kedua, menjadilah orang yang autentis. Kalau umpamanya saya bilang, aduh hari ini mama bad mood, kita nggak makan ya, kita nggak masak ya, kita makan roti sama keju aja gitu. Saya tinggal di Jerman, makanya saya bilang roti sama keju. Kalau di Indonesia barangkali super mie, Indomie gitu ya. Jadi autentik aja. Hari ini aku bad mood, aku nggak bersihin rumah. Udah, besok mereka juga berjalan autentik. Ma, hari ini aku begini, terus begini. Kita belajar jujur aja satu sama lain. Aku bilang, aku sedikit overwhelmed gitu ya. Mereka akan ngerti juga, mereka akan belajar dari kita bahwa kejujuran itu, aku ini orang tua, bukan aku ini semuanya, aku juga manusia yang juga banyak kekurangan. Anak itu akan sangat menerima kekurangan kita, kalau kita juga mengakui itu milik kita, is part of me gitu ya. Jadi ya itu aja sih, ini tips saya sebagai orang tua, bahasa autentik mungkin menjadi guru dan orang tua.